Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, Standbook 009. Saya sebagai mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan membacakan materi yaitu karakteristik, tujuan, dan prinsip komunikasi antar pribadi pada pertemuan ke-7. Manusia adalah makhluk sosial yang tergantung satu sama lain dan mandiri, serta saling terkait dengan orang lain di lingkungannya. Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana dapat dilihat komunikasi dapat terjadi pada setiap gerak langkah manusia. Salah satunya alat untuk berhubungan dengan orang lain di lingkungannya adalah komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Karena pada dasarnya, komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antar manusia atau kelompok. Nah, menurut Joseph Di Vito mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan non-verbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang diantaranya memiliki ketergantungan. Lanjut pada materi yang akan saya jelaskan, yaitu prinsip-prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal merupakan proses transaksional. Mengapa dikatakan proses transaksional? Adalah sebuah proses di mana berlangsungnya interaksi akan saling berkelanjutan, di mana elemen-elemen masing-masing akan saling ketergantungan dalam mencapai keefektifan dalam komunikasi. Oleh karenanya dinyatakan bahwa komunikasi ini merupakan sebuah proses transaksional adalah suatu jawaban dari rumitnya hal tersebut. Lanjut, yang kedua yaitu komunikasi interpersonal memiliki tujuan. Dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi, pastinya komunikator tersebut memiliki suatu tujuan tersebut. Nah, tujuan tersebut dibagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama yaitu belajar, yang kedua yaitu membina hubungan, yang ketiga yaitu mempengaruhi, yang keempat bermain, dan yang kelima membantu. Lanjut pada yang pertama yaitu belajar. Komunikasi dapat membuat kita memahami sisi orang lain dan dunia dengan baik. Yang kedua yaitu membina hubungan. Komunikasi secara interpersonal membantu kita dalam menyelesaikan serta merawat hubungan dengan baik. Yang ketiga mempengaruhi. Mengapa dikatakan mempengaruhi? Karena komunikasi interpersonal juga terjadi adanya proses saling mempengaruhi sikap serta perilaku terhadap orang lain. Yang keempat yaitu bermain. Komunikasi juga dapat digunakan untuk kegiatan dalam bermain. Yang kelima yaitu membantu. Melalui komunikasi secara interpersonal, seorang terapis bisa melakukan teknik penyembuhan jiwa yang dikenal sebagai komunikasi terapeutik. Lanjut, yang ketiga yaitu komunikasi interpersonal adalah ambigu. Mengapa dikatakan ambigu? Karena perspektif orang dalam mencerna sebuah pesan atau informasi tersebut bisa berbeda-beda, sehingga kata ambigu ini di sini mempunyai tujuan dengan makna yang ganda dari sebuah pesan. Yang keempat yaitu komunikasi interpersonal dapat berbentuk simetri atau komplementer. Dalam hal ini, bentuk dari komunikasi itu sendiri dapat berupa keadaan yang mampu merangsang pola pikir yang sama maupun berbeda. Daripada itu, bentuk seperti ini seringkali memunculkan tanda sebagai bentuk dari pesan yang akan disampaikan, sehingga informasi yang diberikan nantinya tidak mendapatkan perspektif yang berbeda. Lanjut yaitu komunikasi interpersonal bersifat irreversibel. Mengapa dikatakan irreversibel? Karena komunikasi ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak dapat dihindari, diulang, serta tidak dapat dirubah. Oleh karenanya, ketika kita berinteraksi,
Sebisa mungkin kita mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh komunikan, sehingga komunikasi itu berjalan dengan efektif. Lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu tujuan komunikasi antar pribadi adalah untuk belajar diri sendiri, mempengaruhi sikap, perilaku, memberikan bantuan kepada orang lain, serta berusaha meningkatkan hubungan insan atau human relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Itulah tadi materi yang saya akan jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.